Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Meong di AM Station. Yo, guys, hampir 2 bulan guys, Meong nggak upload video gitu ya. Oke, karena ini ada beberapa berita ya dari Korea guys yang menarik yang akan kita bahas hari ini ya. Jadi Meong putuskan untuk hari ini untuk buat video gitu bro ya. Oke, langsung nih kita bahas satu persatu bro ya. Yang pertama ada berita tentang nanti friendly match antara Korea dan Indonesia ya, yang akan berlangsung dalam 3 pertandingan guys, tanggal 23, 25 dan 26 gitu bro ya. Dan kabarnya ya terakhir kemarin itu Mega akan dijadwalkan untuk ikut timnas Indonesia ya. I don't know bakalan main atau enggak gitu bro ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang lagi rame nih guys ya, tentang kasus pelecehan nih bro ya, yang dilakukan oleh staf kepelatihan yang kabarnya dari Jongko Anjang nih guys ya. So kita bahas satu persatu ya. Jangan lupa untuk di subscribe dulu ya, di like, di komen, di nyalain loncengnya, dan langsung nih kita monitor. Oke, yang pertama guys, kita bahas dulu dari jadwal pertandingan ya untuk friendly match antara Indonesia melawan Korea di timnas putrinya bro ya. Jadi ini adalah laga persahabatan gitu bro ya, atau uji coba ya sebelum nanti bertanding di turnamen kontinental gitu bro ya. Karena nanti Korea dan Indonesia akan ikut guys untuk FVC kontinental gitu bro ya, siapa tahu ketemu gitu ya kan. Kemudian nextnya itu akan ada Asian Games gitu bro. Jadi ya hitung-hitung ini kesempatan yang langka lah buat timnas Indonesia bro ya, karena sepengetahuan Meong gitu bro ya, selama Meong ngikutin timnas ya, timnas Indonesia tuh belum pernah mengadakan sparring atau latihan bersama dengan negara lain sebelum turnamen gitu guys ya. Dulu pernah ada Moji Cup ya, tapi ya cuman turnamen dalam negeri gitu bro ya, melawan tim-tim dalam negeri juga ya. Kemarin ada O2C ya dan lain-lain gitu bro ya. Tapi ini pertama kalinya guys ya, kita bisa ada kesempatan ya untuk bisa sparring dulu nih atau uji coba melawan Korea loh bro ya. Ini langsung Korea guys, tim yang juara kemarin di FVC Nations Cup di turnamen putrinya gitu bro ya. Jadi ya walaupun ini tanpa menurut Myung sih ini tanpa campur tangan dari PBVSI sih ya, mungkin ini adalah full foundednya dari Korea ya, atau murni dibiayai atau diakomodasi oleh Federasi Korea gitu bro ya. Myung nggak yakin sih ini ada PBVSI-nya gitu bro ya. Oke, jadi bro ya, karena ini adalah kesempatan yang langka ya, Myong harapkan ini menjadi ajang uji coba yang serius ya dari timnas Indonesia bro ya, yang semoga nanti bisa bermain maksimal di uji coba ini ya, dan bisa mengambil ilmu ya, dan juga mungkin akan ada pengalaman barulah buat pemain-pemain kita bro ya. Jadi Myong harapkan bukan cuman fun volleyball ya, bukan cuman asik-asikan, tapi bener-bener sparring gitu ya, untuk menjajal ilmu ya, menjajal jurus-jurus baru ya, siapa tahu gitu bro ya. Mungkin bisa lah ya ada fun volleyballnya mungkin di hari terakhir, hari ketiganya gitu bro ya. Jadi 2 match sebelumnya itu serius, tapi match ketiga di akhirnya itu fun volleyball, itu boleh lah ya, biar asik juga gitu bro ya, nggak serius-serius terus gitu bro ya. Oke, yang menarik di sini bro ya, awalnya guys ya, setelah ada kabar nih perpindahan Mega ke tim Hyundai untuk musim depan ya, itu muncul berita kalau Mega bersama dengan pelatih Hyundai Kang Song Hyong itu akan nonton pertandingan di stadion, dia nonton pertandingan antara Indonesia dan Korea gitu guys ya, hanya sekedar nonton gitu bro ya. Tapi kemarin ya akhir-akhir itu muncul berita kalau Mega itu dijadwalkan untuk ikut timnas Indonesia gitu bro ya. Walaupun kita masih belum tahu media Korea itu dapat sumbernya dari mana, apakah ada konfirmasi dari pelatih Indonesia, dari Coach Marcos, atau mungkin ada konfirmasi dari Federasi Koreanya, atau dari mana, kita masih belum tahu sumber media itu berkata seperti itu dari mana sumbernya, kita masih belum tahu gitu bro. Dan masih belum jelas kalimatnya bro ya, apakah Mega ikut bermain atau hanya sekedar nontonnya, karena hanya kata-kata dijadwalkan ikut timnas Indonesia gitu bro ya. Let's see ya, ini menarik sih kalau ditunggu bro ya. Tapi Mayong harap sih di sini bro ya, kalau misalnya Mega ikut, please hari ketiga aja gitu bro, jangan hari pertama dan hari kedua. Jadi khusus untuk fun volleyball gitu bro ya. Jadi untuk hari pertama hari kedua itu full bermain serius ya, tanpa Mega gitu ya, karena ya Mega nggak akan ikut timnas Indonesia untuk di turnamen kontinental maupun Asian Games gitu bro ya. Jadi Byung harap Mega hanya ikut di turnamen atau di pertandingan hari ketiganya ya, untuk fun volleyball nih ya. Kalau misalnya tim Korea pengen menjajal timnas Indonesia yang diperkuat juga dengan Megawati gitu bro ya. Oke, itu menarik gitu bro ya. Jadi buat hiburan tersendiri nih buat fans
voli Korea maupun fans voli Indonesia gitu guys. Jadi sama-sama win-win solution gitu guys ya. Indonesia dapat ilmu dari hari pertama hari kedua, ya kita dapat jurus-jurus baru mungkin ya. Kemudian Korea dapat entertainment di hari ketiganya gitu guys. Tapi kita juga belum tahu gitu guys ya, karena ini adalah uji coba atau sparring yang dibiayai oleh Korea gitu guys ya. Myong ragu sih ini ada campur tangan dari PBVSI ya, karena ya ngapain gitu bisa keluar duit. Jadi Myong yakin ini adalah undangan penuh dari Korea ya. Jadi ya terserah mereka gitu bro ya, karena mereka yang punya acara gitu bro ya. Tapi itu sih harapan Meong gitu bro ya. Oke, kalau menurut kalian gimana guys ya? Komen-komen di bawah. Sementara untuk line up-nya dari Indonesia kita masih belum tahu ya siapa-siapa aja ya. Dan kemarin tuh sempat ada kabar terbaru guys. Ada 2 pemain dari timnas U18 ya kemarin yang ikut turnamen di FIC U18 yang dipanggil juga ke timnas senior guys ya. Ada Venisa di posisi outside hitter dan juga ada Viasmi di posisi middle blocker guys. Waduh bro ya. 2 pemain junior U18 langsung dipanggil ke senior guys. Karena memang kemarin 2 pemain ini yang bermain sangat bagus guys di turnamen FIC U18 Girls gitu bro ya. Let's see apakah mereka akan juga masuk di line up dari Indonesia yang akan dibawa ke Korea nanti bro ya. Oke, sementara untuk berita yang kedua ini guys ya, ada kasus pelecehan seksual ini guys ya yang dilakukan oleh staf pelatihnya dari Jongkwanjang atau dari tim Respak kepada pemain ini bro ya. Dan sudah dikonfirmasi ini adalah dari tim Respak bro, karena ini sudah muncul juga berita yang eksklusif dari Ko Hae-jin bro ya, atau pelatihnya dari Jongkwanjang yang memberikan keterangan gitu bro ya. Jadi bukan Ko Hae-jin pelakunya guys, tapi asistennya Ko Hae-jin bro ya. Yang kita nggak tahu identitasnya siapa pelakunya dan juga korbannya siapa, kita masih belum tahu. Dan kayaknya sih nggak bakal dibuka sih bro, karena itu sudah menyangkut ranah pribadi gitu bro ya, yang sudah ada perlindungan guys, ada undang-undang perlindungan korban gitu bro ya. Oke, jadi guys ya di sini untuk artikelnya ya itu baru muncul sejak 2 atau 3 hari yang lalu nih ya, mulai rame tuh dibahas di Naver, di Deko ya, dari komunitas fans volley di Korea gitu bro ya. Tapi ini kejadiannya itu udah lama guys, di bulan Januari pertengahan ya, atau di pertengahan musim sejak atau di jeda All Star gitu bro, kan ada libur 1 minggu tuh bro ya. Nah di tim Jongkwanjang itu ada dinner tim gitu bro ya. Jadi pemain, pelatih, staff gitu itu mengadakan makan malam bersama nih di sebuah bar lah gitu bro ya. Nah di situ nih kejadiannya guys ya, tentang pelecehan ini bro ya. Nggak tahu kenapa kok bisa sampai disembunyikan lama banget, baru muncul atau baru terbit artikelnya di bulan Juli ini bro ya. Tapi yang paham sih dari sisi psikologisnya ya, dari segi korban mungkin ya akan malu nih kan, musim lagi berjalan gitu bro ya. Mungkin kalau misalnya sampai di-spill ketahuan gitu bro ya, malu atau gimana bro ya. Jadi ya wajar sih bro ya. Jadi dari sisi korbannya itu akan sangat terpukul gitu bro ya. Oke, ini dari media Sports World bro ya, artikelnya guys, dengan headline-nya shocking atau mengejutkan. Pelatih Ko Hae-jin duduk di sebelahnya dan tetap diam ya, walaupun ikut hadir di saat kejadian pelecehan berlangsung ya, dan dia mengatakan saya tidak tahu. Itu pernyataan dari pelatih Ko Hae-jin gitu bro ya. Nah di sini guys ya, berdasarkan dari bukti-bukti yang diperoleh oleh World Beast dan Sportwatch, ini medianya ya, jadi ada 2 media yang meliput ini. Pelatih Ko Hae-jin itu hadir bersama dengan staff untuk dinner yang diadakan oleh tim Jongkwanjang ya di saat jeda All Star di bulan Januari ya. Dan tentu saja mereka juga hadir di saat kejadian pelecehan ini berlangsung gitu bro ya. Dan bahkan dikonfirmasi kalau Ko Hae-jin itu duduk di seberang dari kejadian. Jadi misalnya nih Meong jadi korban, nah Ko Hae-jin itu di seberangnya Meong guys, di seberang meja gitu bro ya. Oke, jadi guys ya di sini memang untuk pelatih Ko Hae-jin ya, dia terkenal dekat dengan para pemain ya, dan memang sering nih mengadakan pertemuan-pertemuan seperti ini guys ya, dinner malam ya, ajak untuk minum bersama gitu bro ya dengan para pemain gitu bro ya. Jadi memang ini bukan yang pertama kalinya, tapi mungkin untuk kasus pelecehan ini baru pertama kalinya bro ya. Dan ingat ini bukan Ko Hae-jin yang melakukan asistennya bro ya. Setelah dikonfirmasi tentang fakta ini oleh media, oleh newspaper di bulan Mei ya. Jadi ini faktanya sudah mulai terkuak di bulan Mei guys, yang mulai diketahui atau tercium oleh petinggi klub gitu bro ya. Nah di sini dari pihak klub sudah mengeluarkan pelatih ini ya, atau si pelaku dari tim Jongkwanjang guys ya, walaupun kontraknya masih sisa 1 tahun gitu bro ya. Jadi sudah dikeluarkan nih sejak bulan Mei kemarin gitu bro ya. Nah di sini kalau kalian perhatikan guys ya, dari pihak Jongkwanjang itu masih sempet
ikut untuk ke Praha ya, untuk tryout pemain asing kemarin guys, untuk ngedrafting Bukilik gitu bro ya. Itu masih komplit guys, masih ada Ko Hye-jin dan juga staff-staffnya gitu bro ya. Nah setelah itu guys, kemarin di turnamen apa kemarin yang lokalan Danyang atau apa nama turnamennya yang lupa, itu pelatih si X ini itu udah nggak ikut bro ya. Jadi mulai itu nih dia dikeluarkan gitu bro ya. Kita nggak tahu nih identitasnya siapa gitu bro ya, kalian cari tahu sendiri gitu bro. Nah di sini bro ya, pernyataan dari Ko Hye-jin tentang insiden ini ya, tentang kasus pelecehan ini bro ya. Dia bilang, I don't know about the dinner ya. Saya tidak tahu tentang kejadian makan malam waktu itu gitu bro ya, dan saya tidak ingat dengan baik bro ya. Oke, jadi ini apakah dia yang benar-benar nggak tahu ya, atau mungkin pura-pura nggak tahu guys, pengen lepas dari tanggung jawab gitu bro ya. Karena kita tahu sendiri guys ya, kalau melindungi kejahatan itu juga salah satu tindakan kejahatan gitu bro ya. Jadi mungkin di sini dari Ko Hye-jin atau dari para staff itu pengen untuk menutupi nih kasus ini gitu, biar nggak sampai muncul ke media ya, bisa aja bro ya. Oke, nah di sini guys ya, dari Federasi Koreanya, dari KOFO melalui Human Rights Protection Committee atau Komisi Perlindungan HAM dan juga Komisi Etika KOFO-nya gitu bro ya. Itu bisa saja nih memberikan sanksi kepada Ko Hye-jin guys apabila dia terbukti memberikan bantuan atau assisted membantu ya, atau bahkan menutupi kejadian ini guys. Jadi nggak cuma pelaku nih yang kena guys ya, bahkan mungkin yang membantu atau sedikit banyak lah ya, mungkin ya asisten secara verbal atau secara tindakan membantu ya, atau mungkin juga melindungi pelaku kejahatan ya, itu juga kena gitu guys. Jadi nggak cuma pelaku, bahkan orang-orang di sekitarnya bisa kena gitu bro ya, kalau misalnya membiarkan hal ini terjadi gitu bro ya. Oke, let's see bro, untuk kelanjutan dari kasus ini akan seperti apa gitu ya. Apakah akan disangsi juga Ko Hye-jin ya, kita masih menunggu ya, karena ini udah termasuk kejahatan individu dan individu bro ya. Bahkan kemarin ya yang cuman kejahatan satu orang saja ya, dari An Hye-jin, setternya dari GS Caltech, yang kena DUI atau driving under influence, pengaruh mabuk gitu guys ya, pengaruh alkohol, itu langsung pensiun guys dari volley Korea gitu guys. Ini bahkan pelecehan gitu bro ya. Jadi udah nggak ada pintu maaf sih buat pelaku seperti ini gitu bro ya. Karena ya cancel culture-nya di Korea itu ketat banget guys. Kita juga masih belum tahu nih tindakan pelecehannya itu seperti apa ya. Apakah itu berbentuk kissing ya, atau hugging, atau seperti apa gitu bro ya. Pokoknya ya segala sesuatu guys ya, baik secara verbal, perkataan, maupun secara action, secara tindakan yang melampaui batas, itu sudah termasuk pelecehan seksual guys ya. Jadi jangan kalian bayangkan pelecehan seksual itu langsung tembak dor, enggak gitu bro ya. Segala sesuatu lah pokoknya, baik secara perkataan maupun perbuatan yang melampaui batas, itu termasuk pelecehan seksual gitu guys ya. Apalagi kalau tidak sesuai concern ya, tidak dapat apa nih ya, yang tidak nyaman lah bagi salah satu pihak ya. Nggak cuma perempuan guys, laki-laki juga bisa jadi korban ya. Jadi buat kita semua selalu aware ya, buat lingkungan sekitar gitu bro ya. Mungkin bukan kita nih pelakunya atau bukan kita korbannya, tapi teman kita ya. Semoga lah kita bisa lebih bijak untuk mengambil keputusan ya. Karena ya kalau misalnya ngandelin korban untuk bisa melapor kejadian, susah guys. Korban itu dalam situasi yang sedang terguncang gitu bro ya. Jadi ya bukan hal yang mudah lah buat korban ini membuat laporan kepada pihak yang berwajib gitu bro ya. Stay safe, stay waspada, see you on the next video, bye bye.